Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradisa Nurul Kolbi, NIM Akhir 133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal PKM saya yang berjudul Pemanfaatan daun belimbing wuluh sebagai bahan baku pembuatan baterai. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu belimbing wuluh. Belimbing wuluh adalah sumber daya yang kebanyakan orang menilai tidak memiliki nilai ekonomis. Belimbing wuluh memang terkenal akan buahnya. Dengan ini, saya sebagai penulis melihat banyak sekali daun belimbing wuluh yang terbuang percuma atau bahkan hanya digunakan sebagai bahan perapian tungku tradisional masyarakat di pedesaan. Dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, saya memberikan sebuah inovasi dengan memanfaatkan daun belimbing wuluh yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi bahan baku pembuatan baterai. Alasan saya memilih daun belimbing wuluh karena daunnya dapat menghasilkan daya hantar listrik yang memiliki kandungan asap. Di sini ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimana pengaruh perbedaan massa daun belimbing wuluh terhadap voltase dan cahaya lampu. Kemudian yang kedua, berapa lama baterai dengan bahan baku daun belimbing wuluh bertahan. Adapun tujuan penelitian di sini yakni dapat mengetahui pengaruh perbedaan massa daun belimbing wuluh terhadap voltase dan cahaya lampu. Dapat mengetahui berapa lama baterai dengan massa daun belimbing wuluh dapat bertahan. Dan adapun manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau memperluas wawasan penulis tentang kandungan yang dimiliki oleh daun belimbing wuluh serta mengolahnya sehingga menjadi bahan baku baterai. Baik, sekarang kita ke pembahasan yaitu di bab 2. Di bab 2 ini ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini bisa dilakukan kurang lebih sekitar 2 bulan dengan mengumpulkan alat dan bahan serta mempersiapkan pengolahan isi baterai dari belimbing wuluh dan pengamatan cahaya lampu yang dihasilkan dari baterai dengan massa dan voltase daun yang berbeda. Dan penelitian ini juga bisa dilakukan di satu tempat, yaitu di rumah ataupun di kos. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni alat-alat dan bahannya yakni daun belimbing wuluh yang masih muda sebanyak 300 gram, dan alatnya adalah timbangan 1 buah, baterai 3 buah, kabel merah dan kabel hitam 2 buah, lampu LED 1 buah, isolasi 1 buah, fitting 1 buah, pisau 1 buah, tank 1 buah, sobek 1 buah, dan voltmeter 1 buah. Adapun metode penelitian. Untuk mengawali kegiatan pemanfaatan daun belimbing wuluh sebagai bahan baku pengganti baterai, maka kita harus memperhatikan aspek sumber daya sebagai pendukung bahan baku pembuatan. Dalam prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengamatan. Selanjutnya, saya akan membahas tahapan pembuatan isi baterai berbahan baku daun belimbing wuluh. Yang pertama, pengumpulan alat bahan dan daun belimbing wuluh tadi yakni sebanyak 300 gram. Kemudian membagi berat daun belimbing wuluh yang awalnya tadi 300 gram menjadi 50 gram, 100 gram, dan juga 150 gram. Dan yang ketiga, haluskan masing-masing massa daun belimbing wuluh menggunakan cobek. Setelah semua dihaluskan, selanjutnya buka kulit batu baterai berukuran 1,5 volt yang sudah mati dan keluarkan karbon yang berada di dalamnya hingga bersih. Kemudian masukkan sari daun belimbing wuluh dengan masing-masing massa ke dalam baterai, kemudian tutup hingga rapat dan baterai siap digunakan. Lalu kita ke tahap pelaksanaan penelitian voltase dan cahaya lampu yang dihasilkan. Untuk itu, pertama-tama kita menyiapkan baterai yang tadi sudah diisi sari daun belimbing wuluh yang dibagi menjadi 3, yakni 50 gram, 100 gram, dan juga 150 gram. Setelah itu kita juga menyiapkan bohlam, voltmeter, dan kabel merah dan juga hitam. Kemudian sambungkan kutub positif dengan kabel probe tes warna merah ke multimeter. Kemudian kutub negatif dengan kabel probe tes warna hitam ke multimeter.
Langkah ketiga, sambungkan kabel proptes merah ke kutub positif pada baterai, kemudian sambungkan kabel proptes hitam ke kutub negatif pada baterai. Langkah keempat, uji secara bergantian baterai yang tadi sudah berisi sari daun belimbing wuluh dengan massa 50 gram, 100 gram, dan juga 150 gram. Kemudian uji secara bersamaan untuk membandingkan cahaya lampu yang dihasilkan dari baterai dengan massa dan voltase yang berbeda. Dan langkah terakhir, yakni kita mengamati perbandingan pengaruh perbedaan massa daun belimbing wuluh terhadap voltase dan juga cahaya lampu. Baik, berikut adalah biaya dan juga jadwal kegiatan dalam penelitian saya kali ini. Baik, selanjutnya adalah bab 4, yakni penutup. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin tinggi massa daun belimbing wuluh yang digunakan, maka semakin tinggi juga voltase yang dihasilkan. Semakin tinggi massa daun belimbing wuluh yang digunakan, maka ketahanan baterai juga akan semakin lama dan semakin terang juga cahaya lampu. Baterai juga bisa bertahan hidup selama kurang lebih 3 hari dengan menggunakan massa daun belimbing wuluh yakni 50 gram, dan 5 hari dengan massa belimbing wuluh 100 gram, dan 7 hari dengan massa belimbing wuluh 150 gram. Di sini juga ada saran, yakni yang pertama, pilihlah daun belimbing wuluh yang masih muda karena kandungan asam yang dapat menghantarkan arus listrik itu masih baik. Yang kedua, pastikan saat membersihkan karbon yang berada dalam baterai, itu pastikan kita membersihkannya hingga bersih. Baik, itu saja presentasi dari saya tentang proposal PKM penelitian saya yang berjudul pemanfaatan daun belimbing wuluh sebagai bahan baku pengganti baterai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.